Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di pertemuan terakhir ya sebelum kita akan ujian di pekan depan. Hari ini kita akan belajar bisnis ethics terkait dengan ini dia. Hubungan etis antara konsumen dengan perusahaan ya. Jadi ini adalah diskusi kita yang terakhir sebelum teman-teman akan mengikuti ujian akhir semester di pekan depan. Nah, jadi apa sih yang menarik dari tema bahasan kita hari ini? Jadi teman-teman kalau mungkin sering dengar ya bahwa konsumen itu adalah raja gitu kan, bener ya sih? Nah, jadi kalau zaman dulu memang konsumen itu dianggap raja. Artinya apa? Namanya juga raja. Berarti kan segala sesuatu keinginan sang raja harus dipenuhi dong, kan gitu. Tapi ternyata terminologi ini tidak selamanya berjalan ya. Apalagi sekarang konsumen makin pinter, dari sisi produsen pun juga produsen makin pinter, bener ya. Jadi kalau sekarang kita sering menyebutnya konsumen bukan raja, tapi konsumen datang sebagai teman dan kita akan membuat mereka pulang sebagai sahabat. Ini adalah terminologi yang sekarang kita pakai. Artinya apa? Namanya teman, namanya sahabat, gak mungkin berlaku semena-mena. Gak mungkin semua hal yang teman kita mau, semua hal yang sahabat kita mau, kita akan penuhi. Benar gak? Semua hal ada rasionalisasinya. Ini penting gak sih? Ini perlu nggak sih? Ini bisa gue kasih nggak sih? Nah, jadi terminologi consumer is king itu sudah tidak kita gunakan. Yang kita gunakan sekarang adalah konsumen datang sebagai teman, tapi kita akan membuat mereka pulang sebagai sahabat. Nah, tentu untuk bisa membuat mereka menjadi sahabat kita, gitu ya. Kalau kita dari perspektif seorang entrepreneur, ada beberapa tanggung jawab yang harus kita penuhi ke konsumen kita, betul ya? Kalau tanggung jawab ini bisa kita penuhi dengan baik, tentu konsumen akan willing to buy our product again, gitu kan? Dia akan repeat order, dan repeat order. Nah, jadi sekarang kita akan belajar tentang 3 tanggung jawab produsen ke konsumen. Yang pertama ini kita sebut dengan teori kontrak. Jadi di sini ada hubungan antara perusahaan dengan konsumen. Nah, hubungan ini sebetulnya bisa disebut dengan hubungan kontraktual gitu. Jadi seakan-akan kita kayak ada kontrak ya, meskipun tidak tertulis gitu ya. Nah, di sini ada kewajiban moral dari perusahaan untuk bisa memenuhi tanggung jawab dalam kontrak tersebut. Nah, jadi seakan-akan gini teman-teman, saat kita nih atau teman-teman beli produk tertentu gitu ya, maka secara tidak langsung konsumen itu secara sukarela menyetujui, ini kayak ada kontrak nih, dia setuju bahwa si produsen memberikan dia produk seperti ini, kualitasnya begini, harganya sekian dan lain sebagainya. Ketika kita membeli itu bayar di kasir, maka secara nggak langsung kita memenuhi segala hal dalam kontrak tersebut. Nah, dan itu juga secara sukarela tanpa paksaan dan sadar bahwa kita memang menginginkan produk tersebut, ingin mengkonsumsi produk tersebut. Nah, jadi seakan-akan dalam hubungan ini ada kontrak tidak tertulis yang akhirnya dijalankan oleh kedua belah pihak, baik dari sisi entrepreneur selaku produsen dan sisi konsumen itu sendiri. Nah, ini yang kita sebut dengan teori kontrak. Apa sih syarat terjadinya kontrak? Nah, tentu yang pertama kedua belah pihak harus mengetahui arti kontrak dan sifat kontrak. Jadi dia sebagai apa, tanggung jawabnya apa, haknya apa dan lain sebagainya. Ya, tidak ada unsur paksaan dan kedua belah pihak harus melukiskan dengan benar fakta yang menjadi objek kontrak. Ini hal yang penting, teman-teman. Kenapa? Karena banyak sekali di lapangan kita temukan, khususnya di poin ketiga ya. Jadi banyak akad atau transaksi jual beli antara produsen dengan konsumen, antara perusahaan dengan konsumen, tapi tidak melihat objek kontraknya seperti apa. Contoh, ini saya akan sharing sedikit pengalaman saya sebagai entrepreneur. Jadi saya kurang lebih 6 tahun belakang membangun sebuah bisnis yang namanya Alif Kurban. Jadi kami punya holding Bahtera Alif Group, di dalamnya ada Alif Kurban, ada Alif Kurma and Friends, ada Aksara by Alif, dan insya Allah ada produk-produk yang lainnya nanti ke depan ya. Nah, yang akan saya share ke teman-teman di tatap muka kali ini adalah fokus kepada lini bisnis kami terkait Alif Kurban. Jadi di Alif Kurban ini sesuai namanya, kami menyediakan hewan-hewan yang dapat digunakan untuk hewan kurban gitu ya, dan juga akikah sebetulnya. Jadi selain untuk ibadah kurban, kami juga menyediakan hewan untuk akikah. Nah, apa yang menarik dari bisnis ini, teman-teman? Jadi yang menarik dari bisnis ini adalah 6 tahun yang lalu
Kami menggagas bisnis ini dengan menggunakan konsep yang sama persis digunakan oleh pemain lain. Jadi kalau teman-teman tahu dan mungkin pernah membeli hewan kurban secara online gitu ya, artinya nggak datang langsung ke kandang, nggak milih langsung gitu ya. Nah, teman-teman tuh biasanya si pedagang atau si produsen ini akan memberikan sebuah tabel. Nah, tabelnya apa? Tabelnya sesimpel jenis hewannya apa, domba kah, kambing kah, sapi kah gitu ya. Lalu bobotnya berapa, harganya berapa. Tapi kalau misalkan ditanya, ini hewan saya yang mana? Maka si penjual nggak akan bisa bilang. Dia nggak akan bisa menunjukkan, oh hewan bapak, hewan ibu yang ini loh. Kenapa? Karena memang hewannya belum ada. Jadi biasanya konsepnya itu adalah mereka mengumpulkan dulu pesanan-pesanan. Setelah pesanannya terkumpul, nanti di Hamin 1 bulan, Hamin 2 bulan, baru mereka belanjakan, baru mereka kelola. Konsepnya seperti itu. Dulu kami Alif Kurban juga menggunakan konsep yang sama persis. Sampai akhirnya Alhamdulillah 3 tahun yang lalu kami dipertemukan oleh orang yang paham ilmu agama gitu ya, dibilang gini, Mbak Pita, kalau konsepnya kayak gitu, ini akad jual belinya tidak sempurna katanya. Kenapa nggak sempurna? Karena yang diperjualbelikan objeknya ini adalah makhluk hidup, apalagi buat ibadah. Kalau misalkan makhluk hidup, maka calon konsumen itu harus tahu betul hewannya yang mana, tingginya seberapa, kelincahannya bagaimana, bulunya bagus atau tidak, ada cacat atau tidak, suaranya melengking atau tidak, bahkan sampai sedetail itu. Nah, jadi artinya apa? Objek berbeda membutuhkan akad yang berbeda. Nah, karena kita objeknya adalah makhluk hidup, maka akadnya harus spesial. Akadnya spesial itu gimana? Ya si calon konsumen harus tahu langsung hewannya yang mana dan sebagian tadi saya sebutkan. Makanya semenjak 3 tahun lalu kami Alif Kurban berubah total. Kita menggunakan konsep yang namanya video real stock. Jadi teman-teman kalau nanti akses di website kami atau mungkin pernah melihat Instagram ataupun WhatsApp status saya akan sering tuh ngelihat video-video real stock yang ada di kandang kami tuh yang mana sih? Nah, hewannya seperti apa sih? Tingginya bagaimana? Kelincahannya gimana? Bulunya bagus atau enggak? Ada cacat atau enggak? Dan lain sebagainya dan sebagainya. Ini tidak lain tidak bukan supaya konsumen tahu informasinya secara komprehensif. Nah, itu ya. Jadi objek berbeda membutuhkan akad yang beda. Ini adalah salah satu pengalaman yang saya terapkan untuk menjaga etika konsumen karena objek kami adalah makhluk hidup ya. Oke teman-teman, kalau lihat di website-nya juga di situ langsung di statement bahwa kita menggunakan video real stock. Ini penting. Kenapa penting? Karena untuk kesempurnaan akad jual beli. Ini buat ibadah loh. Kalau akad jual belinya nggak sempurna gimana nanti ibadahnya? Kan sesimpel itu teman-teman ya. Tapi sekali lagi ini adalah contoh bahwa objek berbeda membutuhkan akad yang berbeda pula, membutuhkan kontrak yang berbeda pula ke konsumen. Oke. Lalu kita akan masuk ke tanggung jawab yang kedua, yaitu yang kita sebut dengan due care. Nah, due care ini apa sih? Jadi gampangnya teman-teman, perusahaan itu punya kewajiban terhadap konsumen di mana ada apa ya? Ada pandangan bahwa sebenarnya antara perusahaan sama konsumen itu kedudukannya nggak sejajar sebenarnya. Kenapa? Karena konsumen itu sebetulnya sangat rentan terhadap tujuan dan kepentingan perusahaan. Kok bisa sih kayak gitu? Karena kan yang produksi perusahaan, yang punya pengetahuan akan produk perusahaan, yang punya keahlian untuk bikin produk perusahaan, yang tahu proses dari raw material sampai barang jadi perusahaan. Konsumen nggak tahu apa-apa nih. Taunya tiba-tiba tuh produk udah jadi, kita beli, kita konsumsi, kita gunakan. Jadi di sini kita tuh rentan banget. Kenapa? Karena kita nggak tahu di dapur mereka kayak gimana, bersih atau enggak, sesuai standar atau enggak, SOP-nya berjalan atau enggak, dan lain sebagainya, teman-teman. Kebayang ya? Jadi di sini karena ada pemahaman, ada pandangan bahwa antara konsumen dengan perusahaan itu tidak sejajar, produsen itu ada di posisi yang lebih menguntungkan, maka produsen itu wajib menjamin bahwa kepentingan-kepentingan konsumen itu tidak akan mereka rugikan dengan produk yang mereka tawarkan. Kira-kira begitu gampangnya. Nah, kenapa ini penting? Karena ini berhubungan dengan tanggung jawab yang ketiga. Nah, tanggung jawab produsen yang ketiga adalah kita sebut dengan teori biaya sosial. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, cost benefit kan sudah kita bahas pekan lalu juga ya di mata kuliah yang sama. Intinya tuh sama, ketika ada kejadian sesuatu yang menimpa konsumen, maka perusahaan harus tanggung jawab dong. Nah, ketika itu sifatnya kuratif, mengobati, bukan pencegahan, pasti biayanya akan lebih mahal deh buat perusahaan, yakin deh. Ketika ada kasus, perusahaan tanggung jawab, keluar kos, itu pasti kosnya tidak sedikit.
pasti besar, pasti. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah di kasus berikut, teman-teman. Saya sudah share di e-learning terkait dengan kasus ini seperti apa. Teman-teman boleh baca di link yang sudah saya berikan. Intinya yang di foto sebelah kanan ini adalah korban yang wafat syariatnya karena sakit kanker ovarium waktu itu. Nah, beliau ini ternyata menggunakan produk Johnson Johnson di area vitalnya gitu ya selama jangka waktu yang cukup panjang. Nah, diduga karena pencetusnya adalah bedak dan produk lain dari Johnson Johnson, makanya keluarga dari korban itu menuntut. Dan ternyata yang menuntut nggak hanya almarhumah ini, namanya Jackie Fox, gak hanya dari keluarga Jackie Fox, tapi banyak juga keluarga-keluarga lain yang akhirnya menuntut karena korban merupakan konsumen dari produk yang sama. Nah, saya nggak akan bahas lebih lanjut terkait hal ini, teman-teman bisa baca sendiri, tapi artinya ada kos yang luar biasa besar yang akhirnya dikeluarkan oleh Johnson Johnson untuk menyelesaikan kasus tersebut ya. Jadi teman-teman bisa lihat bagaimana ketika kita sifatnya adalah kuratif atau mengobati. Harusnya kita sasar apa? Harusnya kita sasar adalah preventif. Jadi research and development-nya R&D-nya diperkuat. Ini jangka panjangnya ada efek negatif nggak ya? Itu harusnya diperkuat oleh perusahaan ya. Atau perusahaan bisa membuat komunikasi pemasaran seperti ini. Jadi perusahaan seakan-akan udah bilang, lu kalau konsumsi produk gua ada efek loh. Nah, selebihnya terserah lu deh lu mau konsumsi atau enggak, kira-kira kan gitu. Jadi tanggung jawab ini sudah beralih tidak lagi ke perusahaan tapi ke konsumen. Bisa nggak konsumen misalnya ketika ada konsumen yang kanker paru-paru gitu ya, dan diketahui ini si perokok aktif misalkan, akhirnya dia men-sue atau dia minta pertanggungjawaban dari brand tertentu rokok, nggak bisa karena rokok sudah klaim dengan sangat jelas bahwa produk kami bisa mengakibatkan begini. Kalau Anda tetap mau memproduksi tetap ingin mengkonsumsi produk kami, maka ada resiko yang akan saudara tanggung yaitu begini. Masih berani silahkan. Nah, jadi ini adalah teori biaya sosial teman-teman ya. Jadi kembali teman-teman, ada 3 tanggung jawab tadi yang harus dipenuhi oleh produsen atau seorang entrepreneur, dan di sini selaras dengan hak yang juga dimiliki oleh konsumen. Konsumen ada hak untuk diberikan keamanan dari segi kualitas produk, keamanan produk, berbahaya atau tidak untuk jangka pendek maupun jangka panjang dan lain sebagainya. Konsumen berhak untuk mendapatkan informasi secara komprehensif terkait produk itu sendiri. Bahkan teman-teman sampai tahu sekarang ada brand-brand restoran cepat saji yang sampai mereka bikin tuh, ini kalorinya berapa sih? Lo kalau konsumsi ini kalorinya berapa? Kalau ala carte konsumsinya kalorinya berapa? Itu adalah bentuk tanggung jawab moral dari entrepreneur atau dari perusahaan supaya konsumen itu dapat informasi yang komprehensif. Konsumen dapat hak untuk memilih produk mana yang mereka suka, preferensi mana yang mereka lebih prefer gitu ya, warna apa yang mereka suka dan lain sebagainya. Mereka berhak didengar karena dari mereka lah seorang entrepreneur bisa tahu masukan-masukan berharga yang bisa digunakan ke jangka waktu ke depan. Dan yang terakhir, konsumen itu punya hak untuk mendapatkan ekosistem lingkungan hidup yang baik. Jadi jangan sampai dari efek produksi organisasi bisnis kita malah mencemarkan dan akhirnya membuat ekosistem menjadi lebih buruk ya. Jadi ini adalah materi terakhir teman-teman. Insya Allah semoga materinya bermanfaat untuk teman-teman semua dan kita ketemu lagi pekan depan untuk ujian. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.